Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita segala kenikmatannya. Yang kedua, marilah kita panjatkan, curahkan salawat kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat kepada Ibu dosen Ibu Mukniatul Ilmas selaku dosen pengampu mata kuliah fikih keluarga, dan yang terhormat teman-temanku sekalian. Saya dengan Hasan Abdullah dengan NIM 201210171 akan menjelaskan sedikit tentang pernikahan beda agama. Baik teman-teman, pernikahan beda agama, landasan berkeluarga dalam Islam. Dalam pandangan umum, keluarga merupakan unit kecil dari masyarakat yang minimal terdiri dari suami dan istri. Pada ayat 221 Al-Quran Surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan bagaimana memilih pasangan suami atau istri yang menjadi cikal bakal dari sebuah keluarga. Semua ulama mayoritas sepakat bahwa sesungguhnya pernikahan beda agama ini sampai kapanpun tidak dapat dibenarkan. Mengapa? Setidaknya karena ada 3 alasan. Yang pertama, melanggar hukum agama Al-Quran dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim atau muslimah dengan orang musyrik atau kafir, sesungguhnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala ummatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'min wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabatkum ulaika yad'una ila nar wallahu yad'una ilal jannati wa maghfiratan bi idzni wa lin nas la'allahum yatadhakkarun, yang artinya, dan janganlah kalian menikahi wanita yang musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak perempuan yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita muslimah sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik sekalipun dia menarik hatimu. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Surat Al-Baqarah ayat 221. Sementara itu, MUI mengeluarkan fatwa hukumnya tentang larangan pernikahan beda agama, yakni yang menetapkan perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Yang kedua, melanggar undang-undang perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Di dalam UU Perkawinan nomor 1 tidak dikenal istilah perkawinan antar agama sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1, yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Bahkan KMA tersebut lebih tegas lagi dengan mengadarkan perkawinan antar pemeluk agama ke dalam bab larangan perkawinan yang termaktub dalam pasal 40 pasal 44 10. Baik, yang berbunyi dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu. Yang pertama, seorang wanita yang tidak beragama Islam, sedangkan berbunyi seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaful al-adin.
Yang selanjutnya, tidak akan tercapai tujuan perkawinan. Setiap perkawinan pasti bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, keberkahan, mendapatkan ketenangan batin yang dalam Al-Quran disebutkan dalam istilah sakinah. Selain tidak akan tercapainya kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga, perkawinan beda agama akan menimbulkan berbagai akses yang berkepanjangan di belakangan hari ini, seperti melahirkan keturunan yang tidak jelas nasabnya. Karena pernikahan beda agama tidak sah menurut hukum Islam, maka keturunan yang terlahir dari pasangan tersebut disebut anak garis ibu. Artinya dia terputus nasabnya dari bapaknya yang memproses secara biologis. Kemudian terputusnya hak waris dalam agama Islam. Salah satu penyebab seorang tidak bisa mendapatkan harta waris atau terputusnya hak warisnya yaitu perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Kemudian membuat ketidakpastian dalam memilih agama, karena biasanya orang tua yang berbeda agama cenderung memberikan kebebasan memilih agama kepada anaknya. Kebebasan ini justru sebenarnya akan menjadi beban psikologis terhadap anak-anak mereka. Sebab seorang anak yang belum tercapai kematangan berpikir dan tidak memiliki wawasan keagamaan sesungguhnya akan membuat mereka bingung dalam menentukan pilihan agamanya. Hal ini yang kemudian membuat mereka hidup dalam ketidakpastian dan akan selalu diliputi keraguan. Kemudian beban psikologis besar juga akan dirasakan oleh anak dari pasangan berbeda agama. Ini tidak mereka mempertimbangkan perasaan salah satu orang tuanya. Apakah akan ikut agama bapak atau ibu? Hal ini tidak dianggap remeh sekalipun orang tua memberi kebebasan. Tetap anak akan merasakan kebimbangan dalam menentukan pilihannya. Kemudian yang paling dikhawatirkan adalah karena selalu diliputi kebingungan dan ketidakpastian, pada akhirnya anak-anak mereka merasa bodoh terhadap agama. Mereka memilih hidup bebas seperti orang yang tidak beragama. Baik, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama itu sudah jelas-jelas dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Yang bila mana jika ada yang melakukan, mari kita cegah. Karena apa? Karena memiliki faktor-faktor yang juga faktor-faktor negatif kepada kelanjutan kekeluargaan tersebut. Mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama untuk mendalami tentang pernikahan beda agama ini, harus memegang kuat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.